Hai, kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul The Goblin tahun 2022. Yuk, sebelum lanjut siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa belilah di toko jamu terdekat, dan tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa subscribe. Di awal film diperlihatkan seorang pria, entah siapa dia, namun dia sedang bertugas membantai mafia paling ditakuti di Korea. Dan inilah The Goblin. Scene berpindah di mana polisi menganalisa kasus pembantaian yang diperlihatkan di awal scene tadi. Kapten polisi mengatakan hanya ada satu orang yang bisa melakukan pembunuhan yang sangat brutal ini, yaitu seseorang yang dijuluki dengan nama Goblin. Beberapa tahun yang lalu, Goblin telah membunuh 9 anggota geng Kadal Heai hanya seorang diri. Goblin adalah anggota dari kelompok gangster bernama Black Cobra. Menangkap Goblin bukanlah hal yang mudah. Ia juga sangat cerdas dalam menyembunyikan identitas aslinya, di mana ia sangat berhati-hati dan rapih ketika menjalankan tugas pembantaiannya. Sampai sekarang, pihak kepolisian masih kesulitan mencari tahu siapa Goblin sebenarnya. 워낙 조심스럽게 움직이고 있는 탓에 그놈이 그 도깨비였다고 하더라고요. 어떠한 정보도 얻지 못하고 있는 상태입니다. Scene berpindah kepada seorang pria yang sedang kebingungan. Ia bernama Yongmin. Ia sangat kaget di mana putri satu-satunya dilarikan ke puskesmas. Yongmin tengah membutuhkan uang untuk biaya pengobatan putrinya. Tak lama kemudian dia mendapat kabar harus pergi ke markas. Singkat cerita, di markas geng Black Cobra, ketua gangster sedang menyiksa salah satu anggota yang ia curigai sebagai seorang mata-mata dari kepolisian. Lalu ketua geng menelpon si kapten polisi. Ketua lantas memaksa Yongmin untuk menghabisi pria yang ia curigai, namun Yongmin malah diam. Karena pria yang disiksa itu tidaklah bersalah, melainkan Yongmin lah yang join dengan pihak kepolisian. Tiba-tiba, tanpa banyak bacot, teman Yongmin lah yang ujug-ujug membunuh pria tersebut. Namun Minho juga tidak tahu siapa pria yang membunuh ini. Nah, biar kalian tidak bingung, pantengin terus ya, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa komen dan like. Oke, lanjut. Pria ini menyelamatkan Yongmin dari kemarahan ketua gangster. Yongmin lantas menemui ketua geng. Ia meminta misi yang bisa menghasilkan bayaran yang banyak. Akhirnya ketua kembali memberikan misi, yaitu misi menghabisi seseorang. Namun Yongmin sedikit keberatan dalam menjalankan misi ini karena yang akan dia hadapi adalah bos Goblin. Rupanya di sini masih bingung siapa sih si Goblin ini. Namun Yongmin tidak mungkin menolak perintah dari si ketua mafia, lagi pula ia sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan putrinya. Singkat cerita, Yongmin pun mulai menjalankan misinya. Ia sempat keteteran saat bertarung dengan bos Goblin. Namun pada akhirnya ia berhasil menghabisi bos Goblin tersebut. Setelah misi selesai, Yongmin pun menemui si ketua mafia untuk meminta bayarannya. Namun bayaran yang diberikan oleh ketua tidak sesuai dengan yang ia minta. Yongmin pun murka, ia lantas menyerang bos mafia itu sampai tidak walakaya. 약속하신 거하고 틀리지 않습니까? 야, 미친나. 에이, 새끼. Setelah dapat uang, Yongmin kabur dan menjebak Goblin dan ia mengabari pihak kepolisian. Nah, dari menit inilah kita diperlihatkan sang lalakon kita. Ia bernama Dayon.
seorang pria yang mendapatkan julukan Goblin dalam masyarakat maupun kepolisian. Singkat cerita, Goblin sampai duluan dan melihat ketua geng yang udah sekarat. Sebelum tewas, ia sempat mengatakan bahwa Yongmin lah yang telah menghabisi dirinya. Tak lama setelah itu, si kapten pun muncul sambil menodongkan senjata ke arah Dayon. Ia dituduh sebagai pelaku yang membunuh ketua mafia. Hingga akhirnya ia divonis penjara 10 tahun. Namun pihak kepolisian tidak pernah tahu kalau yang mereka tangkap adalah Goblin. Di penjara, Dayon mendapatkan surat dari sang istri. Surat itu yang berisi proklamasi tahun 2008 yang menyatakan bahwa Akoh tidak ingin membesarkan anak dengan ayah yang seorang pembunuh. Dan ia juga diceraikan oleh istrinya. Singkat cerita, akhirnya dia bebas dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Dayon memutuskan memilih hidup normal dengan bekerja di sebuah bengkel. Di balik itu juga, ia merindukan sang putri yang tidak tahu di mana keberadaannya sejak dibawa oleh sang mantan istri 10 tahun yang lalu. Singkat cerita, Dayon menemui si kapten polisi untuk melacak keberadaan putri dan istrinya. Si kapten pun bersedia membantu, namun dengan satu syarat, yaitu Dayon harus membantu si kapten dalam menangkap Yongmin. Yongmin kini telah memakai identitas Goblin untuk membangun kelompok gangster yang kini menguasai seluruh kota Korea dan menjalankan berbagai bisnis hitam. Dayon menolak mentah-mentah syarat dari polisi tersebut karena dia sudah berubah 180 derajat dari yang jahat menjadi lebih jahat. Lebih baik maksudnya. Singkat cerita, di mana Dayon sedang popoe dikarenakan ngaduda. Kapten lantas menemui Dayon untuk memberikan alamat tempat tinggal mantan istri dan anaknya. Di malam harinya, Dayon langsung menuju ke alamat tersebut. Ia hanya bisa diam di dalam mobil. Dayon tersenyum dan terharu saat melihat istri dan anaknya yang tampak sangat bahagia meskipun tanpa kehadiran sang ayah. Lalu Dayon melihat putrinya keluar. Ia bernama Yena. Namun Yena tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah si bapak. Seorang pria menabrak Yena membuat ponselnya terjatuh. Bukannya minta maaf, pria ini malah acuh dan ingin menggablok Yena. Namun tiba-tiba, 사과 안 해요? spontan Ibu Yena mendengar kericuhan lalu keluar dan akhirnya melihat Dayon di depan Yena. Ibunya mengenalkan Dayon sebagai teman dekatnya. Ibunya lantas mengajak Dayon makan di sebuah angkringan dengan alasan sebagai ucapan terima kasih. Singkat cerita, Dayon ingin menemui Yena berniat memberikan hadiah sebuah jam tangan. Namun Dayon teringat pesan dari mantan istrinya untuk segera menjauhi putrinya karena istrinya ini tidak ingin Yena mengetahui tentang ayahnya yang seorang mantan mafia dan mantan napi. Saat Dayon akan pulang, dia ditabrak oleh supir anak buah Yongmin. Lalu Dayon dibawa ke rumah sakit karena tangannya yang terluka. Sebelum meninggalkan rumah sakit, sang supir meminta kartu nama Dayon untuk diberikan kepada sang bos. Tak lama Yongmin pun sampai ke rumah sakit. Lalu si supir memberikan kartu nama Dayon kepadanya. Dari kartu nama tersebut, Yongmin akhirnya tahu kalau Dayon kini telah bebas dari penjara. Akhirnya Dayon ngasih hadiah kepada Yena. Namun ia masih belum berani jujur kepada Yena kalau ia adalah bapak kandungnya. Sementara itu, Yongmin mulai dihantui ketakutan kalau Goblin akan mendatanginya dan menuntut balas atas kematian bos Goblin. Selain itu, Yongmin juga telah membuat Dayon mendekam di penjara selama 10 tahun. Ibunya sangat marah kalau Yena menerima hadiah dari Dayon dan meminta sang putri untuk segera melepaskannya. Namun Yena menolak sebab ia yakin kalau paman Dayon adalah orang baik. Kemudian Ibu Yena menemui Dayon dan meminta si pepotongan suami untuk tidak pernah mengecewakan dirinya lagi. Dengan kata lain, mantan istrinya mengizinkan Dayon bisa menjaga anak sematawayangnya. Keesokan harinya, di sekolah anak Yongmin yang bernama Eunjo, ia membuli teman Yena. Dengan spontan, Yena pun datang membantu. Namun Eunjo yang emosi lantas mendorong Yena sampai ia dijeduk ke tiang hingga tak sadarkan diri.
야! 가자. Menyadari akan hal itu, Eunyo pun sangat ketakutan. Saat itu juga ia menelpon sang ayah untuk meminta bantuan. Yongmin pun bergegas ke sekolah dengan peporong kontol. Ia langsung menyogok pihak sekolah bahwa yang terjadi pada Yena adalah sebuah kecelakaan. Di sisi lain, Dayon mendapat kabar dari mantan istrinya kalau putrinya sedang koma di rumah sakit dan akan segera dioperasi. Sesampainya di sana, ia menunggu keputusan dari mantri. Singkat cerita, mantri pun datang. Ia mengabarkan bahwa operasi berjalan dengan lancar. Namun sayang, Yena masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di sisi lain, teman Yena yang dibuli datang ke rumah sakit dan mengatakan kepada Dayon kalau Yena didorong oleh seorang anak bernama Eunyo. Mendengar itu, Dayon pun segera datang ke sekolah untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun pihak sekolah yang sudah disogok oleh Yongmin enggan membocorkan informasi terkait hal itu. Semua itu jelas karena uang bisa merubah segalanya. Itulah uang. Singkat cerita, Dayon lantas menemui Eunyo secara langsung untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba, anak buahnya Yongmin muncul dan segera membawa Eunyo pergi dari sekolah. Dayon akhirnya tahu kalau Eunyo merupakan anak Yongmin. Sedangkan Yongmin mendapat kabar dari anak buahnya bahwa Eunyo ditemui oleh Dayon. Yongmin pun salah paham kalau Dayon berniat akan mencelakai putrinya. Akhirnya Yongmin memutuskan untuk menghabisi Dayon di hari ini juga. Kekacauan pun baru dimulai. Anak buahnya mendatangi rumah sakit untuk menculik Yena. Sementara bodyguard Yongmin mendatangi Dayon di motel. Ia menunjukkan video anaknya dan mantan istrinya yang pingsan. Dayon pun marah dan tidak bisa kekontrol. Yongmin mendapat kabar dari bodyguardnya kalau semua anak buahnya telah tewas dibantai oleh goblin. Mendengar kabar tersebut, Yongmin menugaskan bodyguardnya untuk membawa anaknya ke pabrik furnitur. Singkat cerita, Dayon sampai ke rumah sakit, namun sayangnya sang anak telah diculik oleh anak buah Yongmin. Dayon menelpon kapten polisi dan akhirnya ia bersedia membantu kepolisian untuk meringkus Yongmin dan kelompoknya. Keesokan harinya, Dayon berencana menculik Eunyo yang saat itu ia mau berangkat ke sekolah dengan diantar oleh pengawal pribadinya. Setelah menghabisi bodyguard, ia menelpon Yongmin. Dayon mengancam jika putrinya kenapa-napa, maka Eunyo juga akan bernasib yang sama. Dayon lantas menyuruh Yongmin untuk segera menemuinya dan melakukan barter. Yongmin malah menugaskan bodyguardnya untuk menyerang Dayon, sehingga Dayon menunjukkan bahwa dia adalah goblin yang sebenarnya. Setelah berhasil menghabisi semua bot, Dayon menyisakan tangan kanan Yongmin seorang diri, namun tak lama kemudian ia bernasib yang sama. Sebelum tewas, tangan kanannya sempat mengatakan alamat di mana putri Dayon disekap. Saat itu juga ia bergegas ke sana, akhirnya ia bertemu langsung dengan Yongmin. Dayon bertanya, "Di mana anakku?" Tiba-tiba anak buah Yongmin muncul, sehingga pertarungan sengit kembali terjadi. Mereka bertiga akhirnya tewas di tempat, sementara Dayon kembali harus berhadapan dengan Yongmin. Namun tetap saja Dayon tak bisa dihentikan dengan mudah. Sebenarnya Dayon bisa saja membunuh Yongmin dengan mudah, namun ia tidak akan melakukannya.
Lalu tiba-tiba Eunyo datang bersama atasan Dayon. Lalu bosnya Dayon bertanya kepada Yongmin di mana anak Dayon berada. Lalu ia berkata, "Tuh ayah di Pengker cenah." Akhirnya polisi pun datang dan Yena langsung dilarikan ke puskesmas. Sementara Yongmin berhasil ditangkap dan akhirnya film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Sekuat atau sekekar apapun tubuh ayah, ia akan merasa lemah saat melihat buah hatinya tersakiti. Ya, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa subrek.